Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you? Well, today we are going to learn about simple present tense. Ya, dalam simple present tense ini nanti kita akan mempelajari tentang faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ya, tetapi sebelumnya kita akan memahami dulu bahwa simple present tense itu nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu yang menggunakan verbal sentence. Verbal sentence ditandai dengan kalimat yang menggunakan verb atau kata kerja, dan nominal sentence yang ditandai dengan to be. Ya, sekarang perhatikan anak-anakku. I get up early every morning. He doesn't pay attention to the lesson. Do you go to the market every week? Coba perhatikan dari ketiga kalimat itu, apa bedanya? Right, kalimat yang pertama sekarang. Kalimat yang pertama, apakah ini ada not-nya? Tidak. Apakah ada kalimat, ada tanda tanyanya? Tidak, sehingga kalimat yang pertama ini menunjukkan bahwa kalimat ini merupakan kalimat positif. Sedangkan kalimat yang kedua ditandai dengan not, berarti itu menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat negatif. Sedangkan kalimat yang terakhir diawali dengan do dan diakhiri dengan tanda tanya, maka ini merupakan kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Sekarang kita memperhatikan untuk kalimat yang positif dulu. I go to school by bus. You often borrow my pencil. We study English every Monday. They always work at home. She reads a novel every time. He comes to the class on time. The sun rises from the east. Ya, perhatikan sekarang yang dicetak merah dengan yang dicetak ungu, pink. Apa bedanya? Right, yang dicetak merah tidak ada S-nya, itu merupakan kata kerja yang tidak ada S-nya, sedangkan yang dicetak merah muda atau pink itu kata kerja ditambah dengan S. Jadi rumusnya subjek bisa I, you, we, they, she, he, the sun, subjeknya itu diikuti dengan verb, kadang ditambah S ataupun ES, kemudian diikuti dengan objek atau keterangan waktu. Sekarang perhatikan negatif sentence-nya. I don't know the answer. You don't make me sad. We don't have any water to drink. They don't bring my order book. Contoh yang lainnya, he doesn't do his homework. She doesn't cook a rice. The elephant doesn't eat meat. Sekarang bandingkan kalimat yang menggunakan don't dengan kalimat yang menggunakan doesn't. Apa bedanya? Right, yang menggunakan don't jika subjeknya I, you, we, they atau subjek yang jumlahnya jamak. Sedangkan yang he, she, it menggunakan doesn't. Sehingga rumusnya subjek diikuti don't atau doesn't tergantung subjeknya, yaitu nanti diikuti verb one or verb present diikuti objek. Untuk interrogatif sentence-nya, perhatikan di sini semuanya diawali dengan do, diikuti subjek, diawali dengan do atau does, diikuti subjek, diikuti verb one atau present, verb present, diikuti objek. Jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Sekarang perhatikan yang nominal sentence ya. Di sini perhatikan I'm a teacher. You are students. We are in the classroom. They are my parents. He is fine. She's beautiful. It is green. Sekarang perhatikan yang dicetak berwarna. Apa bedanya M, R, is? Ya, pintar. M digunakan jika subjeknya I. You menggunakan you, we, they menggunakan to be-nya are. Jika subjeknya he, she, it, maka to be-nya is.
Ya, rumusnya untuk membuat positive sentence, subjek diikuti to be, is, atau am atau are, diikuti noun atau adjective atau adverb. Sekarang yang negative sentence, perhatikan. I'm not in my room. You are not sick. We are not sailor. They are not my students. He is not your father. She is not good. It is not difficult. Sehingga rumusnya subjek diikuti to be, diikuti not, diikuti noun atau adjective ataupun adverb. Interrogatif, kalimat tanya untuk nominal sentence. Perhatikan, diawali dengan to be letakkan di depan. Am I your favorite teacher? Are you happy? Are we in the room meeting? Are they satisfied? Is he young? Is she a nurse? Is it your homework? Jadi rumusnya to be diletakkan di depan, diikuti subjek, diikuti noun atau adjective ataupun adverb. Ya, jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Ya, jadi simple present tense itu apa sih? Ya, what is simple present tense? Simple present tense adalah bentuk tenses dengan kata kerja atau to be, present yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan atau kegiatan yang dilakukan terus-menerus, fakta atau kebenaran, dan juga digunakan untuk menyatakan kalimat perintah ataupun larangan. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam simple present tense itu, kalimat simple present tense? Ya, yang pertama, ciri-ciri kebahasaannya, penanda waktu yang biasa digunakan, menggunakan always, usually, seldom, sometimes, every day, every week, every month, etc. Contohnya, my mother always gets up early. Karena ada always menunjukkan selalu, sehingga ini merupakan kalimat simple present tense. Subjeknya tunggal, kata kerja ditambah dengan s. Ya, nomor 2 penambahan es untuk subjek orang ketiga. Ya, jadi jika subjeknya he, she, it ketemu dengan kata kerja yang diakhiri dengan ss, ch, sh, x ataupun o, maka ditambahi dengan es. Contohnya, he goes to school by bike. Goes dari kata kerja bentuk satunya go. Karena ini termasuk diakhiri dengan o, maka penambahnya ditambah dengan es. Yang ketiga, perubahan kata kerja yang diakhiri dengan y menjadi huruf i. Nah, untuk subjek he, she, it. Jadi jika he, she, it, subjeknya he, she, it ketemu dengan kata kerja yang diakhiri dengan huruf y, maka huruf y berubah menjadi i baru ditambah dengan es. Contohnya, she tries to solve the problem. Tries dari kata try diakhiri huruf y, maka y berubah menjadi i baru ditambah dengan es. Ya, sekarang amati kalimat berikut ini. Tentukan letak kesalahannya. My friends asked me to join the group. Mana sih salahnya? Ya, pinter. Karena subjeknya my friends, jumlahnya jamak, maka kata kerja tidak perlu ditambah dengan s. Cukup ask saja. Begini, my friends asked me to join the group. Sekarang perhatikan kalimat berikutnya. You and I am not in the classroom. Mana salahnya ya? Ya, pinter. Karena subjeknya you and I jumlahnya lebih dari satu, maka to be-nya menggunakan are, bukan am. Sekarang kalimat berikutnya. Does your uncle has a cow? Mana letak kesalahannya? Ya, karena your uncle jumlahnya satu, kalimatannya diawali dengan does, sudah menggunakan does, maka kata kerja tidak perlu ditambah dengan s.
Bare infinitive, cukup kata kerja bentuk 1, bentuk aslinya. Menjadi, does your uncle have a cow? Ya, saya kira cukup sekian. Thank you for your attention. See you at the next meeting. Goodbye.